Shalom, hari ini kita akan belajar matematika, masih bersama dengan Memega. Hari ini kita akan belajar mengenai mengumpulkan dan membaca data. Kita mulai dengan mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi, harus sesuai dengan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Ketiga, penelitian. Dan keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Kita lanjut dalam membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Kita mulai pada bagian A, membaca data dalam bentuk daftar. Nah, contoh, perhatikan hasil kuesioner berikut. Nah, dalam hasil kuesioner ini, kita bisa membaca data yaitu olahraga yang paling banyak digemari adalah futsal dengan 8 siswa. Olahraga yang paling sedikit digemari adalah voli dengan 3 siswa. Kemudian, olahraga yang digemari sama banyak siswa adalah olahraga basket dan renang dengan jumlah siswa yaitu 5 siswa. Nah, jadi kalian perhatikan hasil kuesioner ini sehingga kita bisa membaca datanya. Kita lanjut pada bagian B, membaca data dalam bentuk tabel. Di sini ada data dalam bentuk tabel mengenai kegemaran siswa kelas 5. Di sini ada 5 kegemaran, yaitu melukis, menari, bermain musik, bermain biola, dan membaca buku cerita. Dari data dalam bentuk tabel ini kita bisa membacanya, yaitu sebanyak 4 siswa gemar membaca buku, sebanyak 6 siswa gemar bermain bola, sebanyak 7 siswa gemar melukis, sebanyak 8 siswa gemar menari, dan sebanyak 9 siswa gemar bermain musik. Kita lanjut pada bagian C, membaca data dalam diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Nah, di sini ada contoh jumlah siswa masing-masing jenjang pendidikan Desa Kasih. Nah, kalau kalian memperhatikan keterangan di bawah, yaitu satu gambar orang ini mewakili 20 orang. Kita lihat di sini, tingkat pendidikan TK ada 8 gambar orang. Nah, tapi kita lihat keterangannya, kan satu gambar itu mewakili 20 orang. Berarti 20 dikali 8 hasilnya 160. Jadi tingkat pendidikan TK ada 160 orang. Kemudian di tingkat SD ada 9 gambar di sini. Nah, 9 dikali 20 hasilnya kan 180. Jadi tingkat pendidikan SD ada 180 orang ya. Kemudian tingkat SMP di sini ada 5 gambar, berarti 5 dikali 20 hasilnya 100. Berarti di tingkat SMP ada 100 orang. Kemudian di tingkat SMA ada 6 gambar, kan di sini ada 6 gambar orang, berarti 6 dikali 20 hasilnya 120 orang. Nah, jadi kalian membaca data dalam diagram gambar harus memperhatikan keterangan yang mewakilinya. Kita masuk pada bagian D, membaca data dalam diagram batang. Nah, dalam diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Pada diagram batang, letak setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama, harus dibuat terpisah, dan jarak antara batang sama. Kita perhatikan diagram batang ini ada yang secara tegak dan ada secara mendatar. Nah, tapi datanya sama. Pada bulan Januari, kalau kita bisa membacanya, pada bulan Januari banyak buku terjual itu ada 20. Pada bulan Februari terjual
sebanyak 15 buku. Pada bulan Maret banyak buku terjual itu ada 35. Kemudian pada bulan April banyaknya yang terjual itu 25. Kemudian pada bulan Mei banyak buku terjual itu ada 10. Masuk pada bagian E, membaca data dalam diagram garis. Nah, dalam diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Misalnya data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan atau data berat badan bayi dalam 1 tahun. Kalian perhatikan contoh diagram garis ini, yaitu banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu. Nah, pada diagram ini kita bisa membaca pada tahun 2001 jumlah siswa 150. Pada tahun 2002 jumlah siswa 135. Pada tahun 2003 jumlah siswa itu ada 145. Pada tahun 2004 jumlah siswa itu ada 155. Kemudian pada tahun 2005 jumlah siswa itu ada 140. Dan pada tahun 2006 jumlah siswa itu ada 150 siswa. Kita masuk pada bagian F, membaca data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Coba kalian perhatikan diagram lingkaran dan cara membacanya. Di sini ada diagram yang menunjukkan buah kesukaan dari 40 siswa kelas 5. Nah, cara membacanya, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Jadi kalau kita membaca diagram ini cukup mudah karena sudah terlihatkan presentasi kesukaan atau buah kesukaan dari siswa. Masih lanjutan dengan diagram buah kesukaan ya kelas 5. Nah, coba perhatikan diagram ini, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang dengan mangga 25%, apel 20%, pisang 20%, dan jeruk 35%. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya siswa untuk setiap data. Caranya yaitu persentase dikali dengan jumlah siswa. Nah, kita mulai dengan kita mencari banyak siswa yang menyukai apel. Di sini kan apel ada 20%, berarti 20% dikali 40 hasilnya 8 siswa. Kemudian banyak siswa yang menyukai jeruk sesuai diagram yaitu 35% dikali dengan 40 hasilnya 14 siswa. Kemudian banyak siswa yang menyukai pisang ada 20% dikali 40 hasilnya 8 siswa. Dan banyak siswa yang menyukai mangga ada 25%, kemudian kita kali dengan 40 hasilnya 10 siswa. Jadi ingat, kalau kita mencari banyak data untuk setiap siswa atau banyak siswa, karena ini data siswa kan. Nah, jadi caranya persentase dikali dengan jumlah siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.